Makanya kalau ada orang meninggal, kemudian ada yang meninggal itu muncul pada cucunya, pada anaknya, kemudian minta kirimin aku bacain surat ini. Nah itu bukan roh, bukan. Itu bukan memang roh gentayangan. Bukan roh gentayangan, bukan. Itu jin. Nah jin ini macam-macam. Bisa jin itu dari ilmunya yang meninggal, atau jin yang mengada-ada sebagai orang yang meninggal, agar orang itu mau mengikuti keinginan jin itu. Sebenarnya seperti itu, insya Allah. Jadi untuk menipu manusia-manusia itu ya begitu caranya. Nanti kalau dia sudah ikutin, si orang ini ngikutin petuahnya si jin itu, jin itu masuk ke orang itu. Masuk ke orang itu menjadi ilmunya si orang itu. Akhirnya ilmu itu menyatu. Jadilah manusia-manusia yang atas izin Allah ya bisa melihat jin, kemudian bisa komunikasi dengan jin, dengan siluman seperti itu, melihat, kemudian punya ilmu itu dibacain di kamera sehingga kamera itu bisa menonton jin, kamera itu bisa menangkap jin, pocong, kuntilanak ya. Itu ilmu-ilmu seperti itu sebenarnya. Jadi itu ilmu jin atau ilmu khodam yang sebenarnya ada. Nah, rata-rata memang seperti itu. Apakah jin yang turun itu Pak Ustadz ya, yang katanya ilmu turunan itu memang jin yang pertama kali nempel di kakeknya itu? Jadi satu jin itu yang turun terus gitu, apa jin-jin lain? Saya nggak tahu, tapi itu intinya secara global itu ilmunya kakeknya. Mau ilmu yang turunan keberapa, wallahu a'lam ya. Tapi yang saya tahu seperti itu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu tertipu dengan jin yang seperti itu. Tolong bacain dong saya surat ini 7 hari berturut-turut 40 hari. Itu keinginan jin. Itu keinginan jin. Bacain saya setiap kali ini, bacain saya surat itu. Nah itu jin itu makannya surat itu. Makannya dia surat itu. Karena surat itu dibaca bukan karena Allah, karena jin itu. Seperti itu. Jadi orang nggak taunya sama seperti mamanya seseorang bilang, aku sayang sama kamu dek, sama istrinya. Itu kan di depan istrinya, kalau di luar kan enggak. Nah itulah niat itu seperti itu. Niat itu hanya di bibir. Tapi pada saat benar-benar dia bismillah karena Allah, itu jangan lakukan kecuali ada tuntunan dari Rasul Muhammad SAW. Baru itu bismillah itu dapat, kemudian jalankan. Sama kalau mamanya seseorang, mamanya kayak kamu bilang sayang sama istrimu, di luar bisa aja kamu itu gak sayang sama istri. Nah itu niatnya bukan sayang sama istri, gak tepat. Nah itu maksud saya. Jadi itulah yang harus kita ketahui, bahwa pada saat seseorang dibaca bismillah itu betul-betul karena Allah dan ada ilmunya dari Rasul. Kalau nggak ada ilmunya jangan kerjain, karena nanti yang masuk jin. Jin itu pintar sekali. Ada umpamanya seorang, dia membaca amalan di mana di situ dicerita dalam Quran itu diambil di mana Nabi Ibrahim itu yang dibakar tidak mempan. Itu kalau dibaca terus-menerus, dipuasain, orang yang membaca terus dibaca karena dia ingin agar kalau dibakar itu tidak mempan, ya bisa dia dibakar tidak mempan nanti. Apakah itu dari Allah walaupun itu dari ayat Quran? Bukan. Bukan, dia Nabi bukan, tetangga Nabi bukan, kan begitu. Enggak, itu tetap jin. Tapi kenapa dia dibakar tidak apa-apa? Ya karena dia keinginannya seperti itu. Dan itu keinginan duniawi dan masuklah jin. Ya, bisa aja jin itu memang dikuasai oleh Dajjal. Sehingga orang itu menjadi, kebal nih. Lama-kelamaan kan ujub, riak, sombong, bahkan pamer nantinya. Nah ini yang menjadikan rusaknya tauhid itu. Makanya itu yang dikatakan musyrik. Apapun bentuknya itu musyrik karena Rasul tidak mengerjakan. Tapi manusia-manusia aneh itu mengerjakan. Muslim-muslim yang memang menurut dia itu benar, menurut dia padahal itu tidak ada tuntunannya, menurutnya itu benar, dikerjain ya jadilah dia hebat di mata manusia, tapi nanti rendah di mata Allah Ta'ala. Apakah kita mau seperti itu?